Halo semua, perkenalkan nama saya Demar Yahya, saya dari S1 Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya. Untuk judul saya yaitu rancang bangun web app siaga COVID dengan metode Eversign. Nah, di mana rancang bangun ini memiliki suatu tujuan. Tujuannya adalah aplikasi ini nanti ditujukan dikarenakan sesuatu hal yang dimana saat ini terjadi pandemi COVID, sehingga untuk kebutuhan informasi itu mengenai ambulans, obat, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya itu dapat didapatkan masyarakat dengan cepat sehingga dapat menangani keperluan masyarakat tersebut. Nah, penelitian terdahulu yang menjadi sorotan yaitu yang ada metode Eversign-nya, di mana mungkin berbeda dengan penelitian saya, di mana yang penelitian terdahulu itu ada dua yang saya ambil, yaitu yang pertama ada determination of nearest emergency service office using Eversign formula based on Android platform, dan yang kedua adalah the application of Eversign method on vehicle repair service app using location based service. Nah, di sini untuk judul yang pertama itu untuk kedua judulnya di sini tuh bedanya, kedua judul ini memakai Android base, sedangkan aplikasi siaga COVID ini menggunakan web app base, di mana web app base ini bisa diakses oleh semua pengguna nantinya baik dari mobile, desktop, dan tablet juga bisa. Dan yang tujuannya juga berbeda, di mana siaga COVID ini itu mencari dan membantu menemukan keperluan pengobatan COVID, sedangkan kedua judul di atas itu memanggil layanan darurat untuk emergency, itu untuk kebutuhan darurat rumah sakit yang di sekitar office, dan mencari bengkel terdekat dengan metode Eversign. Nah, latar belakang dan solusi. Datangnya pandemi COVID-19 itu kan sudah masuk sejak 2020 kemarin, sekitar bulan Maret, April. Nah, di situ dengan adanya pandemi ini, awalnya sih Indonesia mungkin biasa-biasa saja, masih oke. Namun setelah mungkin liburan, itu sudah terjadi lonjakan kasus sehingga keperluan pengobatan seperti rumah sakit, oksigen, itu semuanya habis semua, sehingga masyarakat tuh kesulitan dalam mencari kebutuhan tersebut. Nah, di sini harus ditemukan solusinya. Mungkin beberapa solusi sudah digencarkan oleh pemerintah untuk seperti vaksin, dan sistem informasi juga ada, seperti Sirana, Pharma Plus, dan sebagainya. Namun, sistem informasi yang ada ini juga belum terintegrasi, sehingga diperlukan suatu aplikasi lagi yang dimana dapat menampung semua kebutuhan yang ada untuk mencari kebutuhan terdekat, dan nantinya aplikasi ini tuh praktis digunakan untuk masyarakat. Kan kalau banyak aplikasi berbeda-beda nggak terintegrasi itu, masyarakat Indonesia tuh cenderung uh, malas buat berganti-ganti. Satu aplikasi aja kadang-kadang buat install aja malas, soalnya seperti Peduli Lindungi, banyak orang itu yang masih belum install juga. Kebanyakan mereka juga, makanya Peduli Lindungi itu ada di Tokopedia dan Gojek juga ada untuk memudahkan masyarakat menggunakannya. Nah, di situ gunanya untuk aplikasi dapat terintegrasi dengan banyak keperluan yang dapat membantu masyarakat nantinya. Nah, berikutnya metode Eversign. Nah, metode Eversign ini adalah suatu hal yang penting dalam aplikasi di dasar dari suatu aplikasi siaga COVID ini, di mana metode Eversign ini membantu untuk menentukan jarak terdekat dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi, masyarakat butuh apa, nanti aplikasi dapat mencarikan kebutuhan tersebut dengan perhitungan metode Eversign yang dapat membantu menangani kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena pandemi tersebut. Nah, di sini ada gambaran metode Eversign. Di sini nih yang titik 1 ini adalah titik di mana lokasi pengguna berada, dan titik 2 ini adalah rumah sakit gotong royong. Nah, di sini dapat dilihat kalau metode Eversign itu menghitung
jaraknya itu garis lurus sehingga dapat ditemukan nantinya jaraknya itu 6,1 kilometer. Gambarannya seperti itu. Lebih detail lagi, kita coba pakai contoh perhitungan seperti ini, diambil dari Universitas Dinamika, dengan titik latitude longitude seperti ini, alamat segini. Rumah sakit yang pertama, rumah sakit gotong royong. Rumah sakit kedua mitra keluarga yang di dalam satelit itu, dan yang ketiga adalah rumah sakit premier. Nah, setelah memakai rumus metode Leverson, maka dapat didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Rumah sakit gotong royong 0,7 km, rumah sakit mitra keluarga 11 km dari Universitas Dinamika, dan rumah sakit premier 2 km. Nah, ketika diterapkan di aplikasi, nantinya aplikasi akan melakukan sortir sehingga yang terdekatlah yang ditampilkan pertama. Jadi rumah sakit gotong royong itu yang ditampilkan pertama yang terdekat sehingga nantinya dan juga tersedianya masih ada akan ditampilkan. Nah, setelah itu metode penelitian yang digunakan adalah System Development Life Cycle, di mana ada analisis, terus ada design, development, testing, dan implementation. Nah, di analisis requirement ini pada penelitian ini dilakukan pengamatan dan observasi dari beberapa sumber yang ada. Kenapa dilakukan penelitian ini? Karena terjadi lonjakan kasus yang tadi dan banyak masalah yang terjadi di masyarakat sehingga ada yang harus diselesaikan. Setelah itu didapatkan hasil di mana aplikasi ini perlu 3 sisi, yaitu pengguna, penyedia layanan, dan admin, di mana setiap user memiliki fungsi yang berbeda. Kalau pengguna itu nantinya nggak perlu login karena masyarakatnya cenderung inginnya cepat, tinggal memasukkan titik lokasi di mana mereka berada, terus tinggal mencari kebutuhan apa yang mereka butuhkan, sehingga langsung dapat apa yang mereka dapatkan. Nah, apabila nggak sesuai, pengguna bisa mengirim pesan dan laporan. Yang kedua adalah penyedia layanan. Nah, penyedia layanan ini perlu daftar, tetapi mereka bisa daftar sendiri. Nah, setelah daftar, perlu verifikasi layanan yang dilakukan oleh admin nantinya. Dan di sisi kanan ini dilakukan oleh admin. Setelah itu, bisa melihat statistik juga, untuk melihat statistik tentang pengunjungnya berapa, berasal dari daerah mana saja itu bisa. Dan melakukan input produk, dan tentunya di mana nanti kan apa yang mereka produk itu layanan juga, seperti rumah sakit, seperti obat-obatan, oksigen, dan sebagainya. Nah, yang untuk admin, itu perlu login dan didaftarkan yang awalnya lewat database. Karena kan ini tentang sysadmin-nya aplikasi. Sysadmin ini bisa memverifikasi layanan yang ada, melihat statistik keseluruhan, dan mengolah laporan. Mengolah laporan di sini itu maksudnya nanti setiap laporan dari pengguna kan bisa melaporkan misalnya ketidaksesuaian stok atau semisal tidak mendapatkan kamar, dalam arti pelayanan kurang, bisa jadi mendapatkan kamar yang kurang baik. Nah, kalau mendapatkan kamar yang kurang baik kan harus nggak bisa ditulis mendapatkan kamar yang kurang baik, tapi masuk di suatu kategori pelayanan yang kurang baik, jadi kategori besar seperti yang di aplikasi lain, seperti misalnya saat kita mau membatalkan pesanan di Gojek atau Tokopedia kan pasti disugestikan, kenapa dibatalkan, itu karena pengen ganti menu, pengen ganti lokasi, dan sebagainya. Nah, di sini admin perlu mengolah laporan-laporan ada, mengonfirmasi laporan tersebut. Nah, saat development, itu pembuatan aplikasi, dari alurnya bagaimana, terus kebutuhan kelas-kelasnya, fungsi-fungsi setiap kelasnya gimana, dan pengodingan metode version ke dalam aplikasi yang di kanan bawah ini. Setelah itu, testing dan deployment. Deployment ini ini adalah implementasi setelah selesai semua, di testing semua, dan dipublikasikan siagacovid.id. Nanti gambarnya seperti ini. Nah, kesimpulan, metode version ini dapat menentukan jarak antara pengguna dan pihak penyedia layanan sehingga dapat dihasilkan hasil yang terdekat dengan keakuratan yang tinggi. Aplikasi ini juga dapat membantu masyarakat dalam menemukan informasi, baik informasi tentang ketersediaan stok di rumah sakit, barang tersebut atau layanan tersebut, maupun informasi mengenai detail layanan tersebut.
admin user atau dinas yang digunakan oleh dinas nanti dapat melakukan monitoring terhadap perkembangan aplikasi serta kualitas data dari pihak layanan dari dashboard admin yang ada. Nah, untuk demo aplikasi nantinya bisa diakses di sini, kalau mau Bapak Ibu mau coba di siagacovid.id. Nah, untuk di sini ada pengguna dan pengguna ini sudah optimal dalam mobile dan desktop. Dan untuk penyedia layanan ini lebih bisa digunakan di mobile juga, tapi lebih optimalnya di desktop. Sebelum nanti demo sih, saya mau menjelaskan alur demo sehingga nanti nggak bingung. Alur demonya yang pertama itu saya akan mendaftarkan layanan baru sebagai penyedia layanan. Nah, setelah daftar kan tentunya perlu dilakukan proses verifikasi layanan. Nah, proses verifikasi layanan ini yang kedua ini dilakukan oleh admin. Setelah admin, balik lagi ke penyedia layanan untuk input produk. Nah, untuk input produk ini, setelah input produk selesai, produk dicari oleh siapa? Dicari oleh pengguna. Pengguna ini yang masyarakat, jadi pengguna bisa menemukan produknya apa atau tidak. Nah, kalau ada produk yang nggak sesuai, saya akan mendemokan bagaimana cara melaporkan dan mengirimkan pesan sebagai pengguna. Yang berikutnya, yang keenam, sebagai admin, bagaimana sih cara mengkategorisasikan laporan, mengolah laporan yang ada. Nah, setelah kategorisasi dan mengolah laporan selesai, admin ingin melihat statistik yang ada, ingin melihat laporan yang ada, ingin mengekspor laporan yang ada itu bisa juga. Nah, itu dari sisi admin. Pertama Namun tadi dari saya sisi akan mendemokan penyedia untuk layanan, bagaimana saya pendaftaran juga akan layanan. mendemokan sebagai penyedia layanan untuk melihat detail statistiknya. Ini yang pertama tuh harus buat akun dulu. Layanan itu harus melengkapi informasi layanan yang ada, semisal rumah sakit Siloam. Rumah sakit Siloam. Siloam, Surabaya. Ini WA-nya, coba saya kasih WA-nya saya. Fiksi melayani kebutuhan rumah sakit. Pelayanan Surabaya. Jadi setelah mengisi ini juga bisa perlu pihak penyedia layanan membuat nilai titik lokasi untuk memudahkan perhitungan Harvard site-nya, Bapak Ibu. Nah, ini pilih Siloam, bisa cari juga Siloam Hospital Surabaya. Oke. Ini ngisi nomor KTP untuk verifikasi, soalnya kalau KTP kan buat itu apa? Verifikasi identitas, bener apa enggak? Rumah sakit, ambulan. Untuk foto layanannya. Nah, ini layanan telah dibuat dan sedang diverifikasi, mohon menunggu info 1 kali 24 jam. Nah, setelah ini berarti harus ke admin. Nah, di sini belum kebuka semua menu-menunya. Sekarang ke admin. Salah.
Nah, di sini masuk ke menu layanan. Nah, di sini ada yang belum aktif, bisa di-short, Rumah Sakit Siloam ini detail. Apabila sudah sesuai, diverifikasi, ditelepon mungkin, itu ini juga bisa dicek lokasinya benar apa enggak. Nanti tinggal diterima saja. Nah, setelah diterima, itu ini tinggal di-refresh yang kembali lagi ke penyedia layanan. Nah, menu-menunya sudah buka semua. Nah, di sini belum ada data karena statistiknya belum ada yang masuk. Jadi datanya belum ada yang masuk. Sekarang coba menambahkan produk. Tambah produk layanan. Kamar perawatan intensif COVID-10 kamar dengan ventilator sakit. Nah, di sini sudah masuk. Sehingga kalau sudah masuk berarti sudah bisa dicari. Ini harus pilih lokasi dulu. Kalau belum pilih lokasi, dia nggak akan keluar hasilnya. Harus pilih lokasi terlebih dahulu. Misal dari Universitas Dinamika. Nah ini Siloam sama Bayangkara jaraknya hampir sama, jadi gambarnya sama, jadi saya coba pakai Bayangkara, terus ini pakai Siloam. Nah ini jaraknya seperti ini. Kalau yang Bayangkara itu seperti ini. Ini yang rumah sakit Premier. Nah, di sini ini bisa misalnya lapor nggak sesuai. Nah, misalnya terus ini pesannya saya awur. Saya kirim laporan berhasil dikirim. Nah, kalau di sini, kalau di pihak penyedia layanan, dia bisa melihat laporan saja tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan status laporannya belum terkonfirmasi. Namun di dashboard sini itu muncul juga belum terkonfirmasi. Coba buat yang lebih banyak lagi, lapor lagi. Ini saya buat sama saja. Karena produknya cuma satu, jadi ya cuma muncul satu. Gitu. Yes. Nah, ini jadi ada 3. Nah, belum terkonfirmasi. Yang konfirmasi nanti adminnya. Kembali lagi ke admin. Nah, di admin sini, ini bisa ngeliat juga. Jadi, Jawa Timur itu ada berapa pengunjung, ini detailnya bisa dilihat. Itu nanti. Nah, di sini kan belum terkonfirmasinya ada 6. Itu bisa dilihat di menu proses dan pelaporan ini. Nah, ini belum terkonfirmasi, yang baru ini kan tadi ada Agus, John, sama Juni. Ini bisa dikategorisasikan. Jadi, misalnya laporan fiktif. Konfirmasi, laporan fiktif. Nah, misal yang ini saya ganti laporan fiktif juga. Yang ini stok nggak sesuai.
Nah, munculnya bagaimana di penyedia layanan? Di penyedia layanannya munculnya, nah ini laporan fiktifnya ada 2. Nah, ini maksudnya mengelola laporan seperti itu. Kok tidak sesuainya, ini 1. Ini profilnya untuk reviewnya yang di sini tadi sama. Jadi kalau nggak sesuai itu bisa 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 dicek dulu. Terus tambah staff ini, menambahkan staff. Jadi staffnya yang ditambahkan siapa, kasusnya apa saja. Jadi menu-menunya nanti tadi hilang gitu. Terus kembali ke dashboard dari sisi yang penyedia layanan dulu. Nah, penyedia layanan ini karena yang ini cuma Januari aja ya, Januari aja. Nanti coba ganti akun. Nah, Kecamatan Rungkut ini tadi yang dicoba, ini ada coba 1. Terus yang ini kan ada 2 karena yang satunya laporan fiktif dan nggak sesuai, jadi beda. Tapi produknya nanti munculnya ya ini yang terkena, laporannya terkena banyak ini. Ini kalau di sini juga konfirmasi laporan, jadi laporannya yang di laporan ada berapa, ada 3 di bulan Januari ini. Nanti coba ganti akun, terus tadi yang di admin, yang di admin beda, yang di admin itu bisa lebih banyak. Oh ya, ini kalau yang di mana, di apa, di penyedia layanan ini dia ngelihatnya daerah, karena kan kalau kota kan bisa dilihat di sini juga. Jadi daerahnya mana lebih cenderung ke daerah, karena kan layanannya di Surabaya, pastinya melihat daerah-daerah mana saja yang melihat di kota Surabaya, jadi lebih spesifik. Sedangkan di yang admin, ini, nah ini data-data dari banyak, jadi ini ada bulan Desember juga. Kalau saya ganti Desember itu bisa. Nah, Desember datanya sedikit karena itu yang bulan lalu. Nah, ini data-datanya kayak gini. Kalau ini laporan penjelasan terlapor sebut teratas semua. Nah, yang Januari ya kayak gini. Jadi dari provinsi ini ada berapa kunjungan sih? Itu bisa dilihat ada 40 kunjungan Jawa Timur, 40 kunjungan Jawa Barat, 7. Itu didapat dari mana data-data nih? Itu dari apa? Dari yang tadi yang awal, yang habis yang milih lokasi itu, yang setelah dia milih lokasi itu bisa ke track. Jadi ya nggak cuma milih lokasi buat nyari produk aja, tapi bisa ke track juga di sini. Nah, kalau nggak ke track itu apakah kecatat juga yang buka aplikasi ini? Ke track juga, itu masuk ke pengunjung yang di sini. Jadi di sini tuh bisa beda gitu. Nah, ini datanya agak nggak sama karena saya beberapa ada yang saya hapus, ada yang saya tambahin. Jadi agak nggak sama, tapi harusnya sama nantinya. Datanya akurat kok. Terus ini yang per kota. Jadi kota-kota yang gunain kota mana aja. Jadi ada kota Surabaya, Sidoarjo, ini juga dicatat. Jadi bisa dibagi per kota, jadi yang per provinsi, per kota. Nah, ini bisa lihat juga layanan mana sih yang paling dilihat sama orang. Ada apotek ini, apotek fiktif ini. Terus rumah sakit ini juga masih kecil baru dibuat, jadi cuma 1 aja tadi sekali lihat doang. Nah, kalau dilihat lagi, misal kalau dengan IP yang sama, itu harusnya dia nggak nambah, tetap 1. Jadi itu saya kasih waktu 30 menit sih. Jadi nggak kalau di sini, ini saya coba refresh, harusnya nggak nambah sih. Nah, tetap 1. Saya refresh tetap 1. Coba refresh ini. Ini tetap 1 karena ngelognya di IP.
Jadi setiap 30 menit setelah itu ya nambah pasti, soalnya kan sudah melebihi waktu. Nah, ini juga ini ini per produk, jadi produknya bisa dilihat produk apa yang dicari. Ini nanti pelayanan, ini per produk. Di layanan ini per produknya. Paling banyak adalah puntualitas, jadi bisa dianalisis kebutuhan yang dicari masyarakat yang sedang darurat itu apa. Terus ini laporan yang sudah diolah, laporan fiktif, ada 4, belum terkonfirmasi 3, stok sesuainya ada 2. Jadi bisa dilihat juga detailnya. Nah, di sini rumah sakit, Mas. Ini kan ada yang belum terkonfirmasi. Siloam. Nah, ini kembar. Karena kalau di layanannya ada yang belum terkonfirmasi dan beda. Jadi gitu. Setelah itu ini produk yang banyak laporannya yang mana bisa dilihat juga. Nah, di yang admin ini bisa lihat sebaran pengunjung. Jadi pengunjung yang tadi itu juga kan koordinatnya kesimpan, jadi bisa lihat-lihat. Jadi yang lihat tuh siapa aja bisa. Terus nah ini pesan-pesannya, stoknya nggak sesuai kamar kosong, harusnya kan masuk ke laporan, tapi dia pilihnya ke pesan. Ini nggak penting juga. Jadi ini bisa difilter juga, terus juga bisa diekspor yang tadi yang grafiknya itu bisa diekspor. Salah. Ekspor. Misal yang kunjungan kota ini. Nah, ini bisa diekspor ke CSV. Nah, itu ini bisa dilihat datanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan salah penyampaian yang ada. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.